Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan webinar Sadar IG ke-170. Pada malam hari ini kita akan membahas membuat e-book menarik dengan Flipbook Maker yang akan dibahas oleh Bapak Faisal dari SMK Negeri 1 Simpang Ulin Aceh. Beliau juga adalah juara guru berprestasi tingkat SMK juara 1 di Provinsi Aceh. Beliau juga adalah pengurus pusat dari Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Baik, untuk mengefisienkan waktu, Pak Faisal silakan kalau mau memperkenalkan diri kembali dan memaparkan materinya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak, Ibu, guru-guru hebat seluruh Nusantara. Syukur, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam yang mulia ini, saya sudah diberikan kesempatan untuk berbagi di Sadar. Ini memang luar biasa sekali. Malam ini adalah webinar yang ke-170 ya. Sebenarnya ini suatu kebanggaan bagi saya, diminta untuk berbagi di Sadar ini. Untuk ambil ditodong. Sebenarnya harus ditodong karena saya merasa seandainya saya berdiri pada malam yang berbahagia ini, saya tidak sanggup berdiri karena di Sadar ini adalah guru-guru hebat seluruh Nusantara. Karena buktinya adalah ini adalah Sadar yang ke-170. Biasanya Sadar kedua kali itu sudah sadar sebenarnya ya. Tapi ini sudah 170 belum sadar-sadar juga. Ini luar biasa sekali. Penyelenggaraan Sadar ini di bawah Pak Khairuddin selaku koordinatornya. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Umi, saya pikir tidak perlu lagi saya memperkenalkan diri lagi. Tadi sudah lengkap sekali Bu Umi memperkenalkan CV saya, dan kesemuanya itu kayaknya itu terlalu dibesar-besarkan. Baik Bapak dan Ibu, pada malam yang berbahagia ini sebenarnya materi yang akan saya sampaikan ini sangat sederhana sekali sebenarnya, karena kita hanya menggunakan Flipbook Maker ya, yang nanti ekstensinya ketika kita simpan dia dalam bentuk flash. Kemudian saya sudah coba untuk build ke dalam Android, tapi belum jumpa aplikasinya. Sebenarnya ada juga aplikasi banyak sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk membuat e-book ini. Ya, misalnya ada juga 3 dimensi, ya, kemudian ada 3 dimensi Flipbook Pro, kemudian bisa juga Kavikli. Cuma saya minta maaf, sebenarnya bukan Flipbook Maker ini akan saya coba, cuma berhubung agak ini Bu Umi ya, bias suaranya Enggak bagus. Oke. Karena di saya agak mentul tuh suaranya, sehingga Pak Faisal sebentar, ini hostnya Pak Amiruddin sudah masuk. Pak Amiruddin, halo. Halo Pak Amiruddin. Suaranya putus-putus ya? Oh, bentar, saya naikkan dulu. Yang di HP nggak bisa dinaikin. Oh, udah. Oke, silakan. Pak Faisal nanti dipandu sama Pak Amiruddin ya. Oke, siap Bu Umi. Siap. Baik, ya seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita buat untuk e-book ini. Cuma malam ini kita coba dengan Flipbook Maker. Nah, kelebihannya yaitu ketika seperti kita lihat sekarang, relatif itu buku-buku agak mahal, tapi ketika kita bisa menggunakan e-book, saya pikir ini sangat membantu sekali baik peserta didik. Kemudian kita juga bisa merupakan satu hasil
apa namanya, hasil karya kita yang bisa juga kita manfaatkan sebenarnya untuk penambahan atau kenaikan angka kredit kita. Karena ini juga pernah saya buat dan saya bisa untuk mengajukan ke angka kredit. Baik Bapak dan Ibu, pertama sekali kita install dulu aplikasi Flipbook Maker ini. Nah, di kolom chat sudah di-share oleh Bu Umi tadi. Silakan Bapak dan Ibu ambil, kemudian diinstal karena di situ juga ada cracknya. Nah, kalau sudah selesai, Share screen ya? belum. Oh, Nah, baik Bapak dan Ibu, setelah diinstal nanti ada ikonnya di desktop Bapak dan Ibu. Kemudian kita bisa buka, tampilannya akan seperti ini. Oke, nampak Bapak dan Ibu? udah bagus. Oke, baik. Nah, ini adalah aplikasi Flipbook yang sudah kita install. Nah, sebelum kita buat ini, kita masukkan materi kita ke sini, lebih bagus Bapak dan Ibu sudah ada file-file yang akan dimasukkan ke dalam Flipbook ini. Nah, filenya itu dia ekstensinya berupa foto, kemudian PDF juga, FLP juga boleh. Nah, di sini biasanya saya lebih mudah pakai PDF. Jadi file itu saya rubah ke PDF, atau kalau dari foto pun saya rubah ke PDF. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum itu, setelah ada file-file yang akan kita masukkan ke dalam Flipbook ini, nah, Bapak dan Ibu terlebih dahulu buat dulu cover ataupun sampul depannya. Nah, cara buatnya boleh kalau yang sudah mahir sekali mungkin bisa menggunakan aplikasi Photoshop ya dan lain sebagainya. Itu sudah tingkat apa namanya? Sudah tingkat tinggi. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu bagaimana ya rasanya agak bingung atau ini masalah desain saya tidak bisa desain grafis dan lain sebagainya. Oke, tidak perlu khawatir. Ya, bisa juga melalui apa namanya Word, kemudian bisa juga dengan PowerPoint. Nah, misalnya saya coba pakai PowerPoint ya. Jika saya pakai PowerPoint, boleh juga. Oke, kita share, kita buat dengan menggunakan PowerPoint. Nah, ini yang sudah selesai saya buat, ya seperti ini. Nah, kalau mungkin Bapak dan Ibu mau buat lebih bagus lagi, ya silakan, tidak ada masalah. Nah, kalau misalnya saya di sini saya buat covernya seperti ini. Nah, materi saya nanti akan saya buat nasihat Ramadan, karena sekarang ini kita akan memasuki dalam 2-3 minggu lagi, insya Allah kita akan masuk ke bulan Ramadan mungkin. Nah, saya coba buat nasihat bulan Ramadan. Nah, setelah kita desain seperti ini di bentuk apa namanya PowerPoint, oke, kemudian nanti ketika disimpan, file ini boleh juga disimpan dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk PDF, atau kalau disimpan dalam bentuk PPT juga nanti tinggal di convert saja ke bentuk PDF-nya. Nah, ketika sudah selesai tinggal Ibu dan Bapak save aja ya, boleh kita simpan, kemudian nanti ekstensinya tinggal dipilih ekstensi ke PDF seperti itu. Nah, setelah itu setelah selesai, oke, kita boleh lihat ya, kita masuk untuk materi, memasukkan materi di sini. Nah, langkah yang pertama adalah kita ambil di sini boleh, atau add file juga boleh. Oke, kita coba. Nah, di sini ada menunya di atas, kemudian di atas ini ada 1, 2 dan 3. Ini adalah add file, boleh juga kita klik di sini. Kemudian ada juga di yang nomor 2 dan yang ketiga adalah publish. Nah, di sini ada style. Oke, kita coba Bapak dan Ibu. Kalau sudah selesai kita desain covernya, kemudian kita klik di sini. Nah,
ini untuk mengambil file yang akan kita masukkan ke flipbook ini. Oke, saya coba, saya cari filenya. Oke, ini file yang sudah saya simpan tadi dalam bentuk PDF. Oke, nampak Bapak dan Ibu? Nampak. Oh, oke. Ya, terima kasih. Nah, ini misalnya ini materi yang akan kita masukkan. Kita klik, kemudian kita tunggu. Oke, ini akan masuk karena ini tidak, saya tadi tidak masukkan file covernya. Nah, kalau misalnya tertinggal seperti ini, apakah bisa kita masukkan? Juga masih bisa ya. Kita masukkan file untuk sampul atau halaman depan dari flipbook yang akan kita buat ini. Oke, saya convert dulu file PPT saya. Oke, kemudian tinggal kita tambahkan add file. Oke, klik sampul. Nah, dia akan ke belakang. Nah, ini bisa kita pindahkan ke bagian depan. Tinggal kita scroll aja, kita tarik, kemudian dia akan jadi bagian ke depan. Nah, di sini ini adalah untuk menambah. Kemudian kalau misalnya kita mau mengganti file juga masih bisa. File ini misalnya mau kita buang, kita tinggal remove file saja. Jadi mudah sekali sebenarnya. Oke, tinggal kita remove file ini. Kemudian kalau memang mau dibuang semua juga boleh. Nah, langkah berikutnya adalah ketika ini sudah selesai, kemudian kita mau masukkan musik juga bisa. Oke, kita coba di sini. Nah, misalnya kita masukkan musik. Oke. Nah, ini tinggal kita pilih. Bapak dan Ibu perhatikan ketika Ibu dan Bapak mau memasukkan. Misalnya ketika anak-anak membaca, nanti membaca buku ini ada musik. Artinya tidak, kalau membaca buku biasa ataupun PDF biasa yang di-download dari Google ataupun yang kita share, mungkin anak-anak ada yang bosan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia membaca saja. Nah, ini sambil dia membaca bisa juga dia mendengarkan musik seperti itu. Ya, kadang-kadang ada juga orang yang membaca itu senang dengan sambil mendengar musik. Boleh juga, atau boleh juga kita masukkan musik-musik murattal seperti itu. Oke, tinggal kita klik aja add musik ini. Nah, di sini kemudian kita pilih filenya di mana kita simpan file ini. Oke, saya coba misalnya di sini. Oke, ini file yang sederhana saya ambil. Oke, kemudian tinggal kita klik oke. Kalau mau mendengar dulu boleh juga ya, tinggal kita klik ini untuk dengar dulu. Oke, kita coba. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau misalnya kita ini musik apa ya, jadi kita coba dulu. Nah, boleh. Oke, kalau misalnya tidak sesuai ya tinggal kita ganti aja. Oh, ini tidak sesuai musiknya ataupun kurang selera saya dengan musik yang ini. Oke, boleh kita ganti seperti itu. Nah, kalau sudah, kemudian tinggal kita klik oke. Terus yang kedua, langkah berikutnya yaitu Bapak dan Ibu, kita lihat di style ini. Nah, di sini adalah pengaturannya sebenarnya. Oke, nah seperti ini, ya, seperti ini. Oke, kalau kita stop dulu, karena kita ingin mendesain bentuk ataupun cover daripada buku kita. Nah, tinggal kita pilih di sini. Nah, di sini tinggal Ibu Bapak lihat yang mana yang sesuai dengan selera kita. Ya, bentuk bukunya ya. Kemudian misalnya oke, saya pilih yang
yang ini misal. Bentuknya akan seperti ini. Kemudian kita coba lihat di custom ini apa. Nah, di sini adalah kalau kontrol button ini. Nah, ini adalah yang tampil di sini, buttonnya. Nah, kita suka, apakah suka seperti ini? Kalau memang tidak suka seperti ini, tinggal kita pilih di sini, Bapak dan Ibu. Yang mana Bapak dan Ibu pingin ambil buttonnya. Oke, kalau misalnya anak-anak suka seperti ini, ya tinggal kita klik aja. Kemudian dia akan berubah seperti ini. Ini adalah button untuk klik next, stop, dan halaman berikutnya dan seterusnya. Oke, kemudian kalau navigator ini adalah di mana kita letakkan buku ini, apakah di tengah ya atau di ini backgroundnya. Nah, kemudian untuk kalau yang ini saya tidak ganti, saya biarkan seperti ini. Nah, kemudian untuk book pick-nya, nah juga sama di mana ya, saya tidak menggantikan yang ini, ya saya tetapkan saja seperti ini. Kemudian untuk efeknya. Nah, ketika buku ini nanti tampil setelah kita publish, nah buku ini akan tampil. Apakah kita ingin efek ada balon-balon yang terbang atau ada air hujan dan lain sebagainya. Ini bergantung kepada selera kita masing-masing. Atau karena kita sebagai pendidik, mungkin ya kita juga harus memperhatikan bagaimana keinginan daripada peserta didik kita. Nah, agak-agaknya mereka kalau misalnya yang di tingkat sekolah dasar, ya tidak mungkin kita buat gambar-gambar yang kita harus sesuaikan dengan kondisi peserta didik kita. Kalau memang mereka peserta didik di sekolah rendah, sekolah dasar misalnya, ya kita sesuaikan. Agaknya mereka suka seperti apa, seperti itu. Oke, ini saya ambil yang ini aja biar ada nampak perubahannya seperti itu. Nah, kalau ini sudah ya, style sudah, efek sudah. Kemudian nah kita bisa lihat di setting ini. Ya, di atas Bapak dan Ibu, paling atas di sini ada setting, kemudian ada file, kemudian ada help. Nah, kita klik di setting. Nah nampak di sini. Nah yang lain saya tidak robah. Misalnya seperti width-nya berapa, height-nya berapa, ini tetap kualitas fotonya ya, biar bagus, tetap 900 pixel. Nah kemudian di sini artinya play option ini ya, auto play time ini artinya 3 second. Ya, biasanya kalau memang kita pikir terlalu banyak kata-kata yang artinya 3 second ini atau 3 detik ini, setelah itu akan berpindah secara otomatis lembarannya, akan terbuka secara otomatis, tidak perlu diklik. Ini kembali ke kita sebagai guru ketika mau membuat. Kalau misalnya lembaran pertama itu 3 detik itu kan tidak habis dibaca. Kenapa? Karena terlalu banyak mungkin kata-kata yang ada di lembar tersebut. Nah, kita robah, bisa kita robah. Nah, di sini tinggal kita autoplay ya. Kalau ini manual. Nah, kalau kita misalnya mau autoplay boleh juga. Kalau 3 detik ini dia secara manual, dia akan bisa kita pindahkan secara manual. Oke, saya klik auto karena ini kata-katanya sedikit. Hanya hadis-hadis Nabi tadi yang saya ambil, kemudian ada nasihat-nasihat di bulan Ramadan itu persiapan kita, maka 3 detik itu mungkin selesai dibaca. Nah kemudian ini juga auto tutup dan lain sebagainya. Nah ini open in full screen, artinya ketika kita buka, peserta didik itu nanti buka buku yang kita buat ini, dia akan open. Artinya ketika dibuka itu akan screennya full seluruh layar. Nah, kita klik, kita conteng, saya coba conteng, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah rangkaian yang sudah selesai kita buat. Nah, sebelum kita publish, lebih baik kita coba lihat dulu hasilnya seperti apa.
Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah selesai, nah di sini kalau kita ingin mengganti style kembali masih boleh, ya, karena sebelum kita publish. Oke. Nah, kemudian selesai semua, kita pikir kita anggap sudah oke, musik sudah masuk, kemudian juga settingannya sudah oke semua, kemudian kita publish. Kita klik publish. Nah, kemudian kita pilih. Nah, kalau SWV ini tidak bisa dibaca oleh hanya yang memiliki aplikasi flipbook saja yang bisa kita baca. Kemudian kalau HTML juga seperti itu. Nah, kita pilih ini, X ini, karena dia nanti ekstensi filenya dalam bentuk flash. Biasanya kalau desktop itu, kalau sekarang pun ada juga aplikasi laptop Android itu yang sudah bisa kita pasang flash. Ketika sudah bisa dipasang flash, maka ini file ini bisa kita buka. Nah, kalau untuk versi desktopnya atau versi laptop kita itu, saya pikir semua sudah ada flash playernya. Jadi semua bisa kita buka karena ekstensi filenya dengan flash player. Nah, kita klik. Nah, kemudian ini. Nah, ini di sini kita pilih tempat menyimpan file, artinya output path hasil yang akan kita keluarkan ini kita simpan di mana. Ya, nah, kalau misalnya kalau ini saya simpan di OneDrive, tapi saya bisa ganti. Oke, kita coba. Kemudian saya simpan filenya di folder Sadar IG. Nah, kemudian nama filenya apa? Kita rubah. Misalnya saya rubah nama filenya Sadar 170. Oke, kemudian tinggal kita klik oke. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, biasanya proses ini akan lama kalau file yang kita add tadi itu besar. Misalnya sampai 120 lembar dan lebih daripada 100 lembar. Nah, kemarin waktu saya share ini, saya buat flipbook ini karena waktu ikut guru berprestasi, guru pres itu tingkat provinsi itu diminta file-file itu di scan dalam bentuk PDF. Nah, saya tidak rubah dalam bentuk PDF biasa, tapi saya buat dalam bentuk flipbook ini, sehingga dewan juri itu mungkin ya, agak tertarik sedikit. Nah, nanti saya masukkan video musik-musik yang klasik seperti itu. Jadi bukan memang diminta dalam bentuk scan PDF, tapi scan itu saya rubah dalam bentuk buku seperti ini. Dan itu yang saya kirim ke dewan juri kemarin itu. Ya, oke, kalau sudah selesai, ini tinggal kalau kita klik oke, maka dia akan terbuka file folder kita tadi. Oke, Bapak dan Ibu, kita tunggu. Ini sudah foldernya sudah terbuka. Nah, ini hasilnya. Nah, hasil ini Bapak dan Ibu, dia dalam bentuk flash. Nah, ketika kita buka di laptop ataupun di PC manapun, insya Allah akan terbuka. Kenapa? Karena memang flash itu sudah ikut dalam Office, ya, dalam aplikasi Office seperti itu. Oke, kita coba. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah,
Ini hasil yang sudah kita dapatkan. Nah, oke, Bapak dan Ibu, mungkin musiknya terlalu besar ataupun musiknya kurang sesuai, nanti tinggal kita rubah. Nah, ini sebenarnya di halaman belakang juga bisa kita tutup. Jangan, artinya buku kan ada sampul belakangnya. Nah, itu bisa kita buat, kita desain kembali. Nah, sama seperti tadi ada halaman sampul depannya seperti itu. Oke, saya pikir itu pemaparan saya. Ada hal lain yang ingin ditanyakan, saya persilahkan Bu Umi. Atau mungkin Bapak dan Ibu mau praktek langsung, boleh, silakan. Pak Amiruddin, selamat datang Pak Herudin. Ya Bu. Ada Pak Herudin, Pak Faisal. Iya, silakan mandu diskusi. Oke, baik. Ya Bapak Ibu yang luar biasa, tadi sudah kita ikuti bersama materi tentang membuat e-book dengan Flipbook Maker. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, dan keren sekali pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi. Karena dalam pembuatan e-book bukan saja dari file PDF, tapi juga dari PowerPoint. Nah, pasti banyak sekali ilmu yang sudah kita peroleh malam hari ini. Bahkan mungkin ada yang sudah. Nah, Bapak Ibu, berikutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Pasti sudah banyak unek-unek yang terpendam di hati Bapak Ibu yang ingin disampaikan terkait materi membuat e-book tadi. Atau lagi, yang mau praktek boleh nanti dinaikkan ke atas. Iya, baik. Oh iya, boleh Bu Umi. Silakan Bapak Ibu yang mau praktek resen, nanti saya naikkan ke atas dipandu oleh Pak Faisal. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau yang mau resen. Atau Bu Herlina mau nyobain? Bu Herlina? Pak Herudin, halo. Bunda, saya cuma bergabung pakai HP. Oh, sayang sekali. Iya. Pak Khairuddin itu cuma masuk aja dia. Habis itu dia udah pergi ngaji itu. Oh, gitu ya. Mendampingi soulmate-nya. Silakan Bapak Ibu yang mau praktek langsung boleh resen, nanti kita naikkan ke atas. Bapak Ibu bikin buku dipandu oleh Pak Faisal seperti itu. Yakin nggak ada yang mau coba? Oh, kayaknya sudah selesai semua ini Bu. Iya. Iya, betul. Sambil menunggu Bapak Ibu persiapan, coba Pak Faisal, aku pengen lihat bukunya. Terus kalau misalnya menurut kita kurang pas, bisa diedit nggak? Nah, oke. Ya, boleh juga tuh. Buku yang sudah tadi ya. Nah, kalau memang kita mau ini kan hasilnya tadi. Oke. Oke, kalau yang sudah jadi seperti ini tidak bisa kita edit. Tidak bisa kita edit lagi, tapi kalau memang kita mau edit, nanti kita bisa kita simpan dulu. Ya, kita simpan dalam ekstensinya, bukan dalam bentuk flash. Seperti itu. Ketika tadi sudah jadi di di sini. Nah, kita mau publish tadi. Nah, ketika sudah di sini kita save aja. Pakai save as saja. Jadi tidak kita simpan dalam belum kita publish. Kalau sudah kita publish itu tidak bisa lagi kita edit seperti itu, Bu. Berarti yang bisa diedit itu yang sebelum dipublish ya? Iya, betul. Ya, kan bisa kita simpan. Misalnya kita kan terlalu besar file, misalnya ada sampai kalau Bu Umi itu kan sudah nulis buku itu sampai 260 lembar kan? Misalnya yang sudah siap, oke, 100 lembar, kita masuk dulu 100 lembar. Nah, nanti tinggal kita tambah aja, tapi jangan dipublish dulu seperti itu. Di save as aja gitu ya? Iya, betul.
Baik, Pak Amiruddin itu di chat ada pertanyaan. Mungkin masuknya ke ini ya, nggak ke. Oh, di privat. Bapak Ibu kalau nanya jangan di privat ya, hostnya bukan saya soalnya. Ini aku bacain dari Pak Waluyo. Pak Faisal, bagaimana cara meregistrasi setelah install langsung terbuka dengan status unregister? Oke, di apa? Oke, Pak Waluyo. Ya, itu harus dari awal lagi. Ya, Oke, itu udah. Oh, itu yang udah tampil di layarnya. Iya, di sebelah kiri atas itu kan ada unregistered. Aha. Ya. Di atas. Tadi waktu setelah diinstal dibuka langsung kayak gini, nggak ada minta registrasi. Sebelah Oh, iya. kiri nih Pak Faisal, sebelah kiri ada kata-kata unregister. Saya nggak nampak. Sebelah kiri itu kan ada tulisan Microsoft File Bookmaker Unregistered. Register. Oke. Itu harus diapain? Terus di uninstall, diinstal ulang atau gimana Pak Faisal? Tapi setelah Oke, selesai saya install, saya buka langsung munculnya ini. Oke, Pak Waluyo. Ya. Oke, di sebelah kanan Bapak itu kan ada menu setting, file, kemudian ada menu help. Ya. Betul? Nah, coba Iya. Bapak klik di help itu. Ini munculnya minta ditambahkan itu langsung isi itunya. Isi Oh, di bukunya. help itu di atas Pak. Di bantuan, Bapak klik di bantuan. Oh iya, ada register. Oke, nah coba Bapak klik register. Nah, oke, nanti tinggal Bapak buka file satu lagi, kan ada di situ file registrasi. Tidak ada. Oke, ya, oke, tinggal Bapak isi itu. Ya, Bapak pastekan ke situ, begitu juga dengan kode registrasinya. Oke, Pak. Oke, sukses. Oke, alhamdulillah. Nah, selamat mencoba Pak Waluyo. Ya. Baik, Oke, terima kasih Pak Faisal. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, mungkin langsung aja Pak Waluyo, karena Bapak masih, Bapak kan sudah pasti. Belum siap materinya teh. Oh, siap materinya ya wes. Belum ada yang masukkan. Makasih ya Pak Waluyo ya. Amiruddin, ini saya masih bacain ya pertanyaan di kolom chat tapi yang privat ke saya ya. Sebentar, ini udah dari Bu Sofiana. Pak Faisal, Bapak tadi menyampaikan buku digital ini bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Pertanyaannya, yang saya ajukan yang sudah tercetak atau masih digitalnya? Ya, yang pertama masih digital, Bu. Bu dari Bu apa tadi Bu Umi? Sofiana. Oke, Bu Sofi, bisa langsung saya jawab, Teh? Boleh. Oh, oke, Bu Sofi. Kalau pengalaman saya kemarin itu, kita tetap harus buat laporan pengembangan diri seperti itu. Nah, di situ nanti kita buat langkah-langkah pembuatan e-book ini, kemudian e-book ini digunakan untuk materi apa, terus baru nanti produknya. Nah, produknya bisa apakah screenshot, kemudian pada saat anak menggunakan media yang sudah kita buat ini. Nah, ini kan bentuk daripada media sebenarnya. Nah, saya kemarin buatnya seperti itu. Nah, dan alhamdulillah memang di awalnya tim asesor itu mempertanyakan, nah ini gimana autentiknya, bahwa media ini punya bapak yang buat seperti itu.
Nah, jadi banyak sebenarnya pertanyaan yang diajukan oleh asesor. Nah, ya, jadi kebetulan saya pun masuk ke tim penilai, sehingga saya sampaikan ini memang produk saya, dan ini buktinya, apa Bapak perlu saya tunjukkan. Nah, kalau misalnya memang ini benar yang kita buat, saya pikir ketika kita memberikan argumen ke tim asesor itu pun ya tidak meragukan mereka seperti itu, Bu. Nah, jadi yang intinya adalah pertama kita harus buat laporan dulu, laporan pengembangan diri kita. Bahwa media ini langkah-langkah pembuatannya seperti apa, kemudian aplikasi apa yang kita buat, terus stepnya seperti apa, kemudian materinya apa, digunakan untuk kalangan mana, kemudian penggunaan ini juga produknya kita apakah screenshot hasilnya ataupun bisa juga kita print out. Nah, kemudian itu produknya, kemudian produk itu digunakan oleh siapa? Siswa. Nah, ketika digunakan oleh siswa, berarti ada apakah ketika mereka membaca di perpustakaan dan lain sebagainya. Nah, mungkin di perpustakaan digital bisa juga kita simpan file-file buku kita. Nah, kalau selama ini kan anak-anak hanya mencari di Google, tapi kalau ada file yang sudah kita simpan di di desktop ataupun di PC, jadi perpustakaan ya bisa, Bu. Nah, seperti itu, Bu Umi. Baik, terima kasih. Ayo Bapak Ibu yang mau praktek langsung boleh raise hand. Iya Pak Faisal, ini mungkin ada pertanyaan dari Ibu Isti Fisika, Pak. Iya. Pak Faisal, jika kita sudah punya buku pernah terbit dan cetak, apakah bisa dibuat dalam bentuk bookmaker? Silakan Pak. Ya, buku yang sudah kita cetak. Iya Pak. Iya. Oh, Mbak, ini susah juga ini mau menjawabnya ya. Karena sebenarnya tidak ada masalah, Bu. Kalau menurut saya itu sah-sah saja kita keluarkan kembali. Karena yang penting, yang intinya adalah buku itu adalah buku hasil karya kita sendiri, artinya bukan plagiasi. Nah, kalau seperti saya tadi itu saya ambil dari kutipan-kutipan, foto-foto dari kawan-kawan yang kirim ke ke grup WhatsApp, Telegram dan lain sebagainya. Ya, itu saya kumpulkan. Nah, di situ itu juga bisa sebenarnya, tapi bukan kita sebagai penulisnya sih, tapi kita hanya sebagai penyusun, artinya kita hanya mengambil, mengutip-ngutip, nah kemudian kita jadikan jadi satu seperti itu. Nah, kalau misalnya Ibu sudah mencetak buku dan mau digitalkan, ya silakan, nggak masalah, sah-sah saja, Bu. Kalau menurut saya sih bisa, Bu, nggak ada masalah, karena kan itu juga hasil karya kita sendiri. Itu Pak Amir. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, demikian Ibu Isti yang dijelaskan oleh Pak Faisal. Ya, Bapak Ibu silakan yang mau bertanya bisa di kolom chat atau bisa raise hand langsung. Atau Bapak Ibu panelis mungkin mau bertanya Pak Amiruddin. Ini ada Ibu Sri Handayati. Mungkin bisa dinaikkan, Bu, Bu Sri Handayati, Bu. Sebentar. Kita nyalain mic-nya dulu. Oh, nggak bisa ya? Mic-nya nggak bisa dinyalain. Mungkin ya. Ya sudah. Gangguan sinyal. Coba saya naikkan. Nggak bisa juga. Nggak bisa dinyalain, nggak bisa dinaikin ke atas. Oh, gitu. Wah, Mungkin Bu Handayati bisa kolom chat aja, Bu. Bu Umi. Mungkin inilah kegiatan webinar sadar yang paling singkat kan? Kenapa emang? Belum singkat lah. Belum singkat, Pak Erwin. Ini temennya nih mau kabur. Ini ada dari Ibu Mayarina. Bolehkah BKN bikin hanya PDF tapi PowerPoint, Pak? Apa nih, Pak? Apa maksudnya? Bolehkah bikin hanya PDF tapi PowerPoint, Pak? Bentuk materinya. Oh, nggak ada musiknya, hanya PDF aja. Apakah tapi PowerPoint? PDF tapi PowerPoint?
PDF tapi PowerPoint gimana sih? Sebentar. Bolehkah bukunya hanya PDF tapi PPT Pak, bukan bentuknya materinya? Gimana tuh? Oke, kalau materi itu dari PPT misalnya, kita convert dulu ke PDF. Nah, dari itu dari PPT kan seperti saya tadi, itu kan dari gambar-gambar, kemudian dari PPT juga bisa. Tinggal kita convert saja ke PDF. Nah, dia ekstensinya PDF, ya, kita rubah, kita convert ke PDF. Dari apa saja boleh. Kalau misalnya dari Word, Ibu dan Bapak ada materi yang sudah, misalnya seperti Ibu yang sebelumnya yang bertanya itu, beliau kan sudah cetak buku tuh. Nah, buku beliau kan pasti itu ada yang dalam bentuk PDF atau ada yang masih dalam bentuk Word. Nah, Word itu beliau convert ke dalam bentuk PDF. Kemudian dalam bentuk PDF itu baru di-add ke dalam flip bookmaker seperti itu. Nanti kalau misalnya kita mau, saya tidak mau ada musik, ya boleh, karena tadi kan musik itu kan kita masukkan belakangan. Ketika tidak kita masukkan, ya boleh juga, tidak ada masalah. Ini kan tergantung selera kita. Seperti saya sampaikan di awal tadi, stylenya kan kita yang tahu. Anak-anak itu sukanya seperti apa. Kalau yang SMA kan nggak mungkin suka balon-balon terbang seperti itu kan. Nah, kalau misalnya yang anak SD, ya dia suka seperti ini, ya kita sesuaikan gambar-gambar. Misalnya begitu juga di dalam buku. Kalau misalnya Ibu mau dalam bentuk gambar-gambar, cerita-cerita komik dibuat dalam seperti Ibu Umi buat misalnya, boleh juga. Nah, nanti tinggal di-convert ke PDF, kemudian dimasukkan ke bentuk buku seperti itu Pak Amir. Saya pikir bisa. Oke, baik, Pak. Oke, ini berikutnya Pak, dari Ibu Ratna Nurti. Kita disajikan video videonya buat sendiri atau video dari YouTube. Maaf Pak Amir, suaranya kurang clear. Jelas ya, ya baik. Ya. Saya panggil Pak, ini pertanyaannya, bisa disajikan video tidak di Flipbook-nya? Nah, maksudnya ini bisa disajikan video atau tidak di Flipbook-nya? Jika bisa, apa videonya? Nah, gitu. Ya. Terus terang saya sampaikan, kalau untuk video belum bisa Pak. Dia ada aplikasi. Kalau untuk Flipbook ini belum dapat untuk videonya Pak Amir. Belum bisa kita add video, tapi hanya sebatas musik saja, ya. Kalau untuk halo, ya, kalau untuk videonya itu bisa kita gunakan aplikasi satu lagi sebenarnya, yaitu aplikasi 3D Effect Flip Profesional. Itu bisa. Cuma tadi saya mau bawa yang ini menggunakan 3 dimensi 3D flip efek flip profesional. Cuma tadi saya sudah coba cari yang ada key-nya yang bisa kita crack, tapi tadi tidak dapat, ya. Di laptop saya yang sudah ada crack-nya itu kebetulan kemarin bermasalah laptopnya, entah karena lama tidak saya hidupkan, sehingga waktu saya berangkat ke Tanah Suci kemarin itu, jadi ada 15 hari laptop saya itu tidak hidup, sehingga bermasalah kemarin pas saya hidupkan, sehingga ya file-filenya itu sudah rusak, sehingga yang file untuk 3D itu tidak ada lagi crack-nya. Sehingga kalau saya bagi ke Bapak dan Ibu, nanti yang dapat hanya trial, jadi tidak bisa maksimal. Makanya saya tadi tidak gunakan yang itu. Tapi kalau yang 3D itu insya Allah itu sudah sangat bagus sekali, ya. Bisa video, bisa audio, dan juga bisa kita bagikan hyperlink. Nah, itu Pak Amir, itu lebih lengkap. Oke, baik. Iya. Baik.
Ini dari Pak Joni Pilambi. Saya sudah registrasi. Setelah itu loadingnya akan lama. Tolong solusi Pak. Ya. Dari maaf Pak Amir, suaranya. Oh ya, ini dari Pak Joni. Katanya sudah registrasi. Jadi setelah registrasi lama, mungkin minta solusinya Pak, biar agak cepat begitu mungkin. Oh iya. Oke. Baik Pak John, kayaknya itu laptopnya itu Pak. Oh, dari laptop Masih kredit kadang ya? Maaf. Maaf, hanya bercanda Pak. Ya, memang kadang-kadang saya juga pernah Pak seperti itu. Malah ada file itu yang ketika saya buat kemarin itu, saya buat untuk ikut WordPress itu, ketika saya masukkan file itu tidak bisa, loadingnya lama. Kemudian ketika saya publish pun tidak dapat. Saya pun heran kenapa. Nah, sampai sekarang saya belum ketemu kenapa satu file itu, satu item di dalam portofolio itu tidak bisa saya buat dalam bentuk Flipbox ini. Nah, itu belum saya jumpai. Kemudian bisa jadi file yang kita unggah itu terlalu besar. Tapi ada juga kadang-kadang yang file kita unggah pun kecil, seperti kasus saya ini, yang satu file itu tidak bisa masuk sampai sekarang. Saya belum dapat lagi solusinya seperti apa. Tapi jarang-jarang sih kasus seperti itu, jarang sekali. Nah, kalau misalnya laptopnya kadang-kadang berpengaruh juga, kecepatan laptop itu juga berpengaruh biasanya. Kadang bisa jadi laptopnya sudah terlalu banyak aplikasi yang kita install, sehingga ketika kita pasang aplikasi ini, walaupun ini aplikasinya kecil sebenarnya, tapi karena aplikasi yang lain sudah banyak, sudah besar, sehingga ya aplikasi ini pun lambat jadinya. Ya, kalau saran saya untuk saat ini saya tidak bisa beri solusi yang jitu Pak Amir. Ya. Oh iya, iya. Ya, demikian Pak Joni Pak Joni. PC katanya. Ya. Pak Joni pakai PC. Pakai PC ya? Saya nggak bisa kembalikan bola dunianya teh. Oh, nggak bisa kembali bola dunianya. Ya wes, tak balikin. Pak Joni pakai PC katanya. Oh iya. Oke. Tapi saya pikir tidak ada masalah ya. Coba di refresh saja dulu Pak Joni. Di refresh, kemudian dicoba kembali. Mungkin aplikasi memang kadang-kadang aplikasi itu pun ketika kita jalankan terlalu lama, terlalu banyak aplikasi yang lain pun bisa lambat seperti itu. Oke, Pak Amiruddin itu Bunda Sri Handayati kan udah di atas. Aduh, jatuh. Udah di atas. Aduh, jatuh. Ya, kalau udah di atas udah jatuh. Silakan Bu Sri, sampaikan aja pertanyaannya. Langsung, Bun. Oke, Bu Sri, Bunda. Jatuh deh, Bun. Oke, Bu Sri Handayani. Oh, mungkin lagi ini. Tapi pertanyaannya ada sih Pak Amiruddin di chat, bisa ya dibaca ya? Di chat, bagaimana Pak prosedur laporan pembuatan e-book untuk kenaikan pangkat? Begitu Pak? Oh, prosedurnya ya? Iya Pak. Baik, nanti mungkin filenya nanti bisa saya kirim ke Bu Umi nanti. Mungkin Bu Umi nanti bisa share ke mana? Boleh. Laporan untuk pengembangan dirinya ya. Ya, oke. Nanti akan saya kirim contoh filenya ke Bu Umi, nanti biar Bu Umi akan distribusikan. Nah, kalau yang intinya adalah yang pertama, kita harus langkah-langkah pembuatan laporan itu. Yang pertama,
apa namanya, langkah-langkah pembuatan aplikasi kita. Ya, berarti tadi misalnya kita menggunakan aplikasi Flipbook Maker, kemudian langkahnya kita install, kemudian nanti screenshot installnya kita tampilkan di situ. Terus langkah berikutnya yaitu memasukkan materinya yang ini. Kemudian itu adalah langkah pembuatan media yang kita buat. Kemudian yang berikutnya adalah materi itu digunakan di mana. Nah, misalnya kalau misalnya Ibu Sri tadi mengajar di mana? Orang nggak ada mic-nya, nggak bisa di iniin. Mungkin Teh Umi tahu. Kayaknya di Jawa Tengah. Ya Allah ya Rabbi. Betul. Misalnya beliau mengajar di Jawa Tengah gitu kan. Nah, materinya apa? Misalnya beliau mengajar bahasa Indonesia, materi kelas berapa gitu. Nah, nanti beliau akan buat di situ deskripsinya bahwa materi yang beliau buat itu atau media yang beliau buat digunakan untuk siswa, siswi atau peserta didik kelas 10. Nah, materinya apa? Kemudian setelah itu beliau tampilkan juga foto-foto ketika anak-anak membaca modul atau buku yang Bu Sri buat. Nah, di situ nanti sudah itu ada pengesahan dari pimpinan, itu kepala sekolah. Nah, nanti dipublikasikan atau disimpan di perpustakaan digital di sekolah seperti itu. Nah, jadi sudah kuat pengesahannya. Seperti itu mungkin itu penjelasan sekilas dari saya. Nanti file laporannya akan saya bagikan ke Bu Umi. Itu bikin laporannya dari mulai menginstal ya? Ya iyalah Teh. Tadi kan pengalaman saya kemarin ada 2 yang saya buat. Yang pertama awal sekali saya buat Sagu Sanoh dulu, awal roadshow Master Khalid ke Aceh, ya. Kemudian dari awal saya aplikasi apa yang saya gunakan, Dream 5 misalnya. Kemudian kita buat langkah-langkah pembuatannya seperti apa, saya screenshot semua. Kemudian keterangannya saya buat. Tidak banyak sih, ya, sekitar 20-30-an lembar karena banyak gambar-gambar yang kita screenshot itu. Nah, dari situ kemudian sampai ke langkah saya masukkan ke Play Store dulu. Nah, bahwa aplikasi saya itu, media yang saya buat itu sudah publikasinya sudah tingkat nasional, buktinya di Play Store. Nah, di Play Store itu ketika saya tulis judulnya di Play Store nanti keluar materi yang saya buat itu. Nah, itu pun saya screenshot, kemudian saya buat ini tanda panahnya ini materi saya. Nah, kebetulan waktu itu di Play Store itu saya taruh gambar saya sehingga jelas di situ. Nah, alhamdulillah dua-duanya itu diakui waktu itu. Ya, seperti itu Bu Umi. Ya, memang dari awal. Kalau tidak kan orang tidak yakin ini betul nggak yang kita buat. Nah, ini namanya masuk ke modifikasi media pembelajaran. Oke, begitu. Baik, terima kasih. Kata Bunda Sri, dia dari Jawa Timur ngajar kelas 8. Terima kasih. Tidak tanya lagi. Orang tidak ngejelasin gimana sih. Aduh, maaf ya Bapak Ibu nih, kebiasaan berantem di grup nih, jadi begini nih. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau minta diajarin langsung, praktek langsung, yuk raise hand biar rame. Master mana? Hah? Master mana? Nggak ada audionya. Master nggak ada audionya. Itu baru pulang dia. Dari? Dia ngisi acara di Lux Maui. Kayaknya itu baru sampai itu. Saya mau tanya-tanya nih Pak.
Ya, boleh Pak Amir. Sebelum menunggu peserta bertanya, ini Pak, kita sudah buat e-booknya, kemudian mau ekspor ke HP siswa itu apa butuh tambahan juga Pak? Ya. Kalau yang ini belum bisa kita build ke Android, Pak. Jadi ini memang kita simpan di PC atau di laptop. Nah, memang ini khusus saya tidak bawa materi yang bisa kita build ke Android. Ya, karena kalau di kami di sekolah saya itu dalam bulan ini, satu bulan ke belakang itu untuk anak-anak itu tidak kami izinkan lagi bawa laptop karena banyak sekali kasus yang ya banyak sekali lah yang bermasalah, sehingga kami tidak bawa. Sebenarnya keuntungan dari penggunaan HP itu pun banyak sebenarnya ke Android. Jadi kami kalau saya ini memang khusus untuk disimpan di perpustakaan digital seperti itu, Pak Amir. Tapi yang intinya hasil dari publish yang kita buat itu di laptop manapun atau di PC manapun itu bisa dibuka karena bentuk ekstensinya itu dalam filenya dalam ekstensi FlashMaker. Nah, kalau misalnya di HP bisa Android kita sekarang yang ada FlashMaker, saya pikir bisa juga dibuka, Pak Amir. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Langsung aja, yuk raise hand biar rame, roomnya nggak sepi. Saya nggak suka sepi loh, seneng rame, seneng rusuh. Bogor nggak rame ya? Enggak lah, damai. Oh iya ya, karena hujan, bentar-bentar hujan. Hari ini belum hujan. Belum ya? Belum. Emang di Bogor itu pagi hujan, nanti udah sebentar tengok udah udah panas. Habis itu bentar-bentar ada hujan lagi. Ini namanya juga kota hujan. Oh, memang gelarnya kota hujan ya. Oke, Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Atau Bapak Ibu yang ada di panelis yuk, yang mau peragaan boleh loh. Bunda Herlina. Halo. Bunda Herlina. Mau praktek nggak? Bunda pakai HP Bu. Iya, maksudnya tadi cuma dengan HP Bunda nggak siap untuk praktik. Loh, ini ada Herlina lagi? Ada dua? Bukan ya? Yakin Bapak Ibu nggak ada yang mau praktek langsung loh? Saya lagi menawarkan. Yuk yang mau praktek langsung. Mana Pak Waluyo? Udah ada bahannya belum Pak? Ayo Pak. Pak Waluyo. Pak Waluyo. Pak Waluyo. Oke. Pak. Pak. Ya. Ayo Pak praktek Pak. Sudah selesai Pak Waluyo? Dari PowerPoint aja Pak, bukan bikin sendiri. Iya nggak apa-apa coba Pak, nggak apa-apa Pak. Biar teman-teman lihat Pak. Ayo Pak. Bapak Ibu sambil saya ngemil ya. Silakan. Tapi nggak bagi-bagi Pak Amiruddin, jangan mau ya. Saya lagi ngemil ini. Pegang sama susu. Kopi ya? Ada yang ngidam kopi Bogor. Ada ya. Sekalian dengan glowing ya. Ongkos kirim tanggung sendiri tapi lo ya. Ini dari PowerPoint dimasukkan ke sini Pak. Bapak caranya dong, masa tiba-tiba udah jadi Pak. Ayo, Pak. Ya, nanti kan tambahkan filenya aja Teh. Iya coba ulang lagi pengen tahu coba Pak. Pak ulang lagi Pak. Ya. Pak coba Pak. Bapak caranya gimana tadi Pak? Ulang lagi Pak. Dengan file yang sama nggak apa-apa Pak. Ayo Pak. Nggak bisa kalau sudah dipublish Teh. Ih bikin file baru lah. Ya.
Jangan kita les kayak Coba. parkir Pak. Ayo Pak. Coba Pak Waluyo di add file tadi. Berarti dikeluar lagi. Ayo dong Pak. Kan kalau murid juga suka begitu Pak. Ayo Pak, ulang lagi Pak. Gitu. Ah. Pura-puranya murid Bapak. Ayo Pak, ulang lagi Pak. Ini yang ditambahkan. Bapak nggak ada musik Pak. Pak Waluyo. Tapi Asik dangdut asik tuh Pak. gimana Pak? Pak Waluyo, ini ada pertanyaan gini. Pak, mohon dong diulang dari awal tuh cara bikinnya. Ayo. Ini menghapus yang ada nih gimana nih Pak? Udah bisa Remove Pak. Remove-nya itu. Coba Bapak klik di salah satu File gambar yang ada di. gambarnya belum diklik, apa mau diremove? Oke Pak Waluyo klik yang gambar salah satu gambar di bawah itu. Ya. Oke, nah. Tuh ada remove-nya. Kalau menghapus semua gimana Pak? Oke, tinggal apa namanya? Tinggal scroll aja semua. Ayo scroll semua, ayo. Nah, ini tambahkan foto atau PDF atau FTP tadi. Saya ngambil dari PowerPoint-nya punya tadi siang yang webinar. Bapak-bapak, yang mana? Lupa tadi. Yang mana tadi ya? Ini yang sudah jadi, yang Tadi filenya mana? Filenya mana? tadi di sini deh, di download sini. Masa jadi hilang? Pak Faisal emang kalau udah dimasukkan ke Enggak. bookmaker hilang? Enggak. Masih ada harusnya. Nah, terus dikemanain? Ayo cariin, ayo. Ada, masih ada. Kalau siap kita masukkan ke filenya hilang, wah saya nggak mau lah pakai. Iya, enggak habis Pak. Habis. Nanti habis ya. Enggak. Banyak yang komplain ke Pak Faisal nanti. Nah, ini dia PPT gaya bisa ganti. Oh, ya udah. Nanti aku kalau udah sisanya udah gitu, adaan kirim ya. Nah, Lagi merender. iya, dia nanti ada kalau yang kasus tadi Pak, apa tadi kasusnya? Ini. Dia nanti ada yang sampai 6% atau sampai 80%, tiba-tiba ada berhenti dia. Nah, Itu karena dia ada file yang ada salah satu gambar ataupun lembaran yang tidak sesuai dengan Formatnya beda. iya, formatnya berbeda sehingga dia tidak terbaca. Dia akan berhenti di situ terus. Kita tunggu itu lama, tidak akan pernah sampai 100%. Sehingga di layarnya itu tetap kosong seperti ini. Jadi makanya pastikan file itu betul-betul sesuai. Nah, saya pun kemarin sampai saya cek satu-satu selembar itu kenapa? Apakah pada saat saya scan file tersebut tidak sesuai, waktu saya simpan saya pun tidak tahu. Sampai sekarang saya belum jumpa masalah apa file tersebut, sehingga satu file sampai sekarang itu belum saya
buat dalam bentuk flipbook. Jadi kuncinya kalau bikin e-book menggunakan Flipbook Maker itu hanya bisa menggunakan PDF dan PPT. Iya. Extension lain nggak bisa seperti Word, Excel itu nggak bisa. Tidak. Tapi dia ya dari Word ke dari Word Excel kan bisa juga kita Dari PDF Word ke kan. PDF bisa. Iya, nggak maksudnya kan ada aplikasi yang dari Word langsung bisa kan juga. tanpa di ini kan, di ke PDF kan gitu kan? Iya, bisa. Tapi kalau yang ini dia tidak, kan cuma tinggal kan sebentar aja cuma PDF. Dari Word ke PDF, PDF jadi Word rubah ke PDF kan sebentar aja. Iya, enggak maksudnya kali aja bisa pakai Word gitu loh. Ya lah kan kalau bisa tinggal, kecuali lama harus ngetik lagi ke PDF ya nggak. Ini kan nggak masalah. Ini ada yang minta nomor Pak Faisal di kolom chat. Boleh. Tulis 0852 tulis Pak Amiruddin. 852 600 25299. Itu nomor cantik loh. Oh, cantik, glowing. Senang menang mendapat produk glowing. Nah. Iya, kan cantik. Nomor rekening itu 99 ujungnya. Pak Faisal ada yang nanya kenapa ini nggak bisa di-download materinya. Hah? Oh dia materinya nggak bisa di-download. Nah, itu berarti karena Bu Umi yang share. Bu Umi lah yang jawab. Ayo, tanggung jawab. Aja itu. Bisa tahu. Bisa. Kalau pakai WinRAR nggak bisa teh. Tadi pakai WinRAR nggak bisa. Tapi pakai WinZip bisa. Oh, bisa. Oh, bisa. Karena ketika tidak bisa, Pak Waluyo bisa. Bu tadi Bu Hartatia. Bu Sri juga. Oh ya, bisa. Kemudian Bu Sri bisa. Mungkin Bukan aku dong berarti. Tapi di laptopku diinstal, aduh lama sekali, ini baru 13%. nah, itu kenapa Pak Amir? Lama jaringan. Oh, Pak Faisal ada yang nanya lagi nih, bagaimana menambahkan tulisan judul? judul. Maksudnya gimana Bu Umi? Coba kita nyalakan Pak Jatmiko ya. Pak Jatmiko, kita ngobrol ya sebentar. Kita carikan dulu beliau. Oke. Halo Pak Jatmiko. Pak Jatmiko. Halo. Bapak. Pak Jatmiko. Pak Jatmiko. Enggak Pak. Maksudnya gimana kata Pak Faisal Pak? Ini kalau di cover tulisan judulnya itu gimana cara mengetikkannya itu? Covernya udah Iya. bikin, covernya udah bikin. Ya, Saya nambahin judul. iya judulnya misalkan ada tulisannya judul di cover itu bisa nggak? Oke, Pak Waluyo Bu Umi ya. Yang nanya Pak Jatmiko, yang nanya Oh. Pak Waluyo. Pak Jatmiko, kalau mau dibuat judul di cover, itu pada saat Bapak mendesain Bapak desain di mana covernya? Di Word. Ya, di depan. Iya, betul, judul covernya di depan, Pak. Memperhatikan dari awal langsung. Oke, Pak. Share gambar gitu ya. Saya mau menuliskan judulnya setelah di add file bisa nggak itu? Atau ada di Oke, kalau sudah di add file, berarti kan ada lembaran pertama itu kan judul. Oke, kalau misalnya Pak Jatmiko sudah terlanjur buat covernya di halaman pertama itu, tapi di situ tidak ada judul. Nah,
nggak masalah, tinggal Bapak nanti tinggal remove aja yang satu halaman itu. Nah, kemudian selanjutnya Bapak desain cover yang lain. Karena di situ kan sudah masuk. Nah, jadi dia tidak bisa kita edit di situ. Nah, nanti tinggal Bapak buat di file di desain yang baru, bisa Bapak desain di PowerPoint. Kalau saya biasanya mudah di PowerPoint karena ya kadang-kadang kalau saya juga biasa juga desain di desain grafis atau di Photoshop seperti itu. Nah, kalau misalnya lebih mudah lagi ya buat di covernya di Word juga boleh. Nah, kita desain di Word, kemudian nanti di situ baru Bapak buat. Ketika di desain di Word itu Bapak buat di situ judulnya apa? Misalnya modul seperti Pak Walio tadi, modul menanam pisang misal. Nah, oke. Nah, setelah dibuat desain covernya sudah cantik, kemudian file tersebut Bapak convert ke PDF atau boleh juga ke gambar. Nah, biasanya lebih mudah masukkan aja ke PDF karena dari Word tinggal kita convert ke PDF. Kemudian nanti Bapak add kembali. Ketika di add, nah ketika add file kembali, nah gambar yang satu halaman tadi yang khusus judul itu pasti dia akan berada di halaman paling belakang. Nah, nanti tinggal Bapak scroll aja naikkan ke halaman pertama. Seperti itu Pak Jatmiko. Artinya tidak bisa langsung ya di pada. Iya, tidak bisa di situ Pak. Oke, sama-sama. Oke, ini Pak Waluyo sudah. Teh Umi. Ya, ini sudah masuk filenya. Pak Waluyo coba dikasih musik dangdut, enak kayaknya bacanya. Musik dangdut. Wonten. Kayaknya sih gak ada teh. Adanya musik apa? Muratal. Kalau di laptop Bu Umi ya kebanyakan musik dangdut kan. Kalau kami, saya, Pak Amir, Pak Waluyo mana ada musik-musik dangdut. Oh iya. Maaf ya. Yang sudah tua beda seleranya teh. Atau yang mau muda lagi nih, ada. Pak Darwono kalau langsung yang lain, Pak Darwono di panelis kan, Pak Darwono jangan chat dong, ayo ngomong sambil ini. Ayo Pak Dar. Pak Dar, ayo. Pak Dar. Lagi di jalan teh. Oh, lagi di jalan. Bacain aja Pak Amiruddin katanya. Baik. Ini pertanyaan dari Suaranya kemana? Putus-putus. Kurang. Putus-putus. apa ya? Bentar. Bisa ya? Ini suara saya kedengarannya. Oke. Clear Pak Amir. Oke, baik. Ini pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah Flipbook butuh aplikasi tambahan untuk dapatnya? Kedua, semua Android dapat dibuka gitu. Oke, apakah Flipbook ini memerlukan aplikasi tambahan untuk membukanya? Kalau dia hasil yang mantap kali ini. Musiknya Pak Walio. Oke, kalau yang ketika kita mau membuka hasil dari publish Flipbook ini, kita buka di laptop atau di PC, kita tidak memerlukan aplikasi tambahan apapun, karena biasanya aplikasi hasil yang sudah dari publish Flipbook ini itu sudah ekstensinya dalam FlashMaker. Nah, kalau FlashMaker setiap laptop ataupun PC itu sudah include dalam Office.
Nah, dalam Office sehingga tidak perlu lagi aplikasi tambahan seperti itu. Tapi kalau kita mau buka di Android itu biasanya kita perlukan aplikasi yang lain yaitu untuk membuild ya, untuk build aplikasi yang ekstensi tadi ke dalam Flipbox seperti itu, Pak. Nah, jadi untuk buka di PC tidak memerlukan aplikasi lain. Seperti itu, Pak Amir. Wah, ini betul-betul Pak Waluyo, betul-betul lagu apa namanya? Tahun 80-an ini. Saya udah lahir belum ya? Kayaknya belum deh. Aduh, itu kan orang Malaysia kan ya? Coba Pak dibuka Pak halamannya Pak. Ini sudah ke stylenya, tinggal dipublish. Sudah. Oke. Ini kalau jalan, kalau mau buka ini. Aha. Coba tes dulu. Tuh kan, jalan. Di toh? Oke. Itu settingannya Pak Waluyo, di settingannya Bapak buat auto atau manual? Masih auto, Pak. Auto ya. Kemudian full screen. Full screen-nya Sebelah kiri bawah. Bawah. harus di checklist. Itu Pak. Iya, kalau memang Bapak mau full screen itu di checklist. Iya. Kenapa? Karena kalau tidak full screen ketika dibuka nanti tulisannya kadang-kadang tidak terbaca. Nah, jadi kalau saya kecil-kecil. Kalau saya itu saya full screen biasanya. Jadi ketika nanti dibuka buku kita, jadi dia langsung otomatis akan full screen terus. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita mau di save as atau di publish. Kalau udah jadi ya publish saja. Publish ke X. Nah, kalau memang mau dicoba ke apa, misalnya penasaran apa itu SWF, apa itu X, apa itu apa namanya ke bawahnya lagi. Silakan boleh kalau memang mau dicoba. Mungkin kawan-kawan ibu bapak guru hebat kalian ingin mencoba ya silakan. Nah, nggak ada masalah. Jadi kalau saya mau membagikan ke murid nih, Iya. berarti dalam bentuk EZE gitu. Ya, dalam bentuk flash ya jadinya. Flash. flash player deh. Iya, flash player. Oh. Nah, kalau Bu Umi mau membagikan ya silakan, nggak ada sangkut paut dengan kami, Pak Waluyo kan. Nggak dibagi glowing lo nanti ya. Itu ada pertanyaan lagi Pak Amiruddin? Udah masuk ke saya, Bu. Aduh, masukin ke siapa dong? Tunggu. Oh ini, dari Bu Julia, materi tidak bisa dibuka atau diunduh. Kenapa Pak? Ya, materi nggak bisa dibuka. Atau diunduh. Oh, nah, itu kasus yang tadi bukan? Nyatahin aku lagi nih, aduh, repot. Ya coba kalau yang materi itu karena kita kirim dalam bentuk RAR, bisa jadi RAR ibu bapak yang WinZip tadi ya, mungkin harus di upgrade RAR-nya atau WinZip-nya. Yang penting masukin ke drive dulu. Oh tapi nggak bisa diunduh. Nggak bisa di jaringannya jangan-jangan ini teh. Mungkin ya. Karena di drive kan yang lain bisa, kecuali kawan-kawan yang lain tidak bisa unduh karena drive-nya tidak dibuka, tidak di open, ya bisa jadi. Tapi ini kan ada kawan-kawan yang sudah berhasil mengunduhnya. Baiklah. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau praktek langsung seperti Pak Waluyo, boleh raise hand loh. Malam ini
kita lagi mau praktek langsung dengan Pak Faisal. Nanti hadiahnya Pak Faisal dikasih yang glowing. Jangan kaget ya Bapak Ibu ya. Ini kebiasaan di grup berdua. Nah nih teh gambarnya, gambar flash player langsung filenya teh. Mana? Ini yang merah nih. Oh, mana? Flash player. Nggak nampak, Pak. Ya, aku nggak kelihatan, Pak. Yang dipublish saja tadi yang nampak, Pak Waluyo. Halo, Pak Waluyo? Ya. Ah, Lagi jalan. oh, oke. Ya. Oke. Sudah nampak. Lagi menghitung. Hitung, Bu Umi, hitung. Kayak anak kecil suruh 61 ngitung. Waduh, kurang kerjaan deh. Tuh, ini logonya flash player ya sudah di atas tuh teh. Oh iya. Tuh kata Pak Yuliantoro sama Bapak Ibu nggak bisa mengunduh dan nggak bisa download. Ayo, yang bagi, ayo. Tanggung jawab yang bagi file. Padam, help. Ini karena tadi setting otomatis dan full screen ini sudah otomatis dan full screen ini jalan. Mana Padam ya, Padam? Padam, help. Pak Waluyo, berarti itu musiknya nggak ada ya? Nggak di on. Nggak ada. Sudah matikan speakernya. Bunda Herlina, Oh, oke. filenya. Ya, sekarang ada. Nah dulu, Pak, Bunda Herlina, di drive-nya ditutup apa gimana? Perasaan punya kumah enggak? Cuma Bunda Herlina gimana? Karena buka halamannya musiknya terganggu. Kenapa Pak Waluyo? Waktu membuka halaman musiknya terganggu. Oh ya. Kalau saya tadi tidak ada masalah ketika musik. Oke, saya coba. Jadi sebaiknya Terganggu Pak Waluyo ya? ya itu sudah jalan. Oke, jalan. Oke sudah. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya atau mau Amirudin ada pertanyaan tuh dari Pak Julianto. Pak Amirudin. Kayaknya privat deh. Enggak.
Nih aku bacain. Mau tanya dulu, walaupun belum bisa membuka atau convert downloadan, apakah musik yang ditambahkan hanya bisa satu lagu saja seperti yang didemokan Pak Waluyo, atau mungkin bisa ditambah beberapa lagu singkat di beberapa halaman dengan topik tertentu sehingga bisa menambah dramatisasi? Waduh. Nah itu kan pertanyaannya nggak ada di saya. Oh di aku ada ya. Gimana Pak Faisal? Misalnya halaman ini mau lagunya Malaysia, halaman ini lagunya dangdut, halaman ini mural, gimana? Oh, mau apa namanya, mau main drama-drama ya? Iya. Untuk saat ini kita hanya bisa memasukkan untuk satu flash player atau untuk satu file atau satu modul yang akan kita buat. Saat ini hanya bisa kita buat satu file lagu seperti itu. Jadi biasanya file itu apa namanya ya, file tersebut yang sudah kita mau publish, kemudian kita masukkan musik, dia akan terus berulang. Jadi dia tidak bisa seperti kita mau buat dalam bentuk movie maker, gambar-gambar seperti itu. Nanti di awal intronya ini, kemudian ketika sudah ada gambar-gambar yang sedih misalnya, kita bisa masukkan musik-musik yang sedih juga misalnya. Nah kemudian ketika gambar yang agak apa namanya gembira sedikit, musiknya pun gembira. Artinya ada tiga musik di situ bisa kita masukkan kalau di movie maker. Tapi kalau di sini Flipbook maker itu tidak bisa seperti itu. Ya, satu file yang akan kita publish itu atau satu modul ya hanya satu musik yang bisa kita add ke situ. Jadi belum bisa kita modifikasi. Ada beberapa model musik yang akan kita masukkan ke dalam satu file sehingga ada variatif, misalnya di awal lagunya seperti ini, di tengah lain, di akhir pun lain. Jadi saat ini belum dapat kita masukkan file musik. Ada beberapa file musik seperti itu, Bumi. Mungkin ke depannya ya. Insya Allah, karena kan dia terus akan apa namanya akan diupgrade ya. Seperti aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau Google Classroom mungkin kalau dulu masih tertinggal dibandingkan dengan Office 365 misalnya. Tapi sekarang ya mereka sudah sedang bersaing seperti itu. Pertanyaan saya sambil menunggu pertanyaan yang lain. Berapa lama Pak Faisal sudah menggunakan aplikasi ini? Sudah lama sih. Awalnya udah lama, sekitar 4 atau 5 tahunan lebih kurang. Terus reaksi murid-murid gimana? Mereka tertarik untuk belajar karena kalau misalnya kita kasih buku untuk belajar di perpustakaan, buku biasa, manual book seperti itu, ya mereka kadang-kadang kan tidak ada musik yang mereka dengar. Nah, kalau di perpustakaan digital, kebetulan di sekolah saya itu kita jaringan wifi bagus, sudah lumayan. Artinya kita sudah pakai jaringan fiber optik. Kemudian di lab komputer pun sudah banyak komputernya, karena memang jurusan kita di sini jurusan teknologi, yaitu ada jurusan komputer jaringan. Nah, cuma kalau di perpustakaan induknya kita memang sangat sedikit sekali, tidak ada pustaka digital di perpus induk. Tapi pustaka digital itu kita masukkan di lab komputer. Seperti itu, Bu Umi. Jadi memang antusias peserta didik itu ya terlepas mungkin mereka ya hanya sekedar mau dengar musik gitu kan. Tapi ya paling kurang ketika kita buat secara otomatis, walaupun dia dengar musik, nanti kan matanya terlihat juga materi yang akan tampil di Flipbook itu. Nah, misalnya mereka suka dengan musik ya nggak ada masalah kalau menurut saya seperti itu. Baik.
Pak Amiruddin, ini ada Pak Asep, silakan. Pak Faisal, ini ada pertanyaan Pak. Ya, silakan. Pak Asep dulu, Pak Amiruddin. Silakan Pak Asep. Ibu Lestari duluan Bu. Oh, ya udah deh. Jadi, Ngalah. ya, penjelasan maksud dari registrasi Pak saat sudah download Anda bisa registrasi. Selanjutnya apa ya Pak? Registrasi ya. Iya Pak. Oke. Oke, ini kasusnya seperti Pak Waluyo tadi di awal, ya. Beliau ketika sudah install, kemudian kita harus registrasi. Nah, kalau tidak, nanti di sudut kiri itu akan ada registrasi. Nah, kalau Bapak Ibu mau registrasi, di sudut atas kanan itu ada ada head bantuan. Coba Ibu klik di situ, nanti akan ada tulisan registrasi. Nah, di situ Ibu klik registrasi, kemudian nanti akan diminta email dan kode registrasi. Nah, di file yang kita bagikan itu ada satu lagi filenya, di situ ada 2, aplikasi dengan satu lagi readme. Nah, di situ registrasi, file registrasi. Ibu buka file itu, di situ ada email dan kode registrasinya. Ibu copy emailnya, kemudian pastekan ke yang di tulisan masukkan email tadi. Nanti tinggal register. Insya Allah itu sudah akan jadi. Sama seperti kasus Pak Waluyo tadi, Pak Amir. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tadi pertanyaan yang tadi. Sekarang ke Pak Asep dulu ya. Pak Asep present nih. Bentar. Ini ketutup sama chat. Bentar ya Pak Asep ya. Sabar ya. Aduh, ketutup chat. Bentar. Ini gimana sih? Silakan Pak Asep. Iya, terima kasih untuk Bumi. Ya. Ini saya melihat tadi sebetulnya agak sedikit terlambat masuknya, cuman melihat dari presensi yang terakhir itu sangat menarik sekali, ya, menggunakan PPD. Tapi kalau saya lihat itu sih sepertinya membuatnya itu diimpor ya Pak ya, sistemnya impor. Iya, betul Pak. Kemudian nanti dalam bentuk flash di tampilan akhir ya Pak ya. Iya, betul Pak. Apa seperti makro media flash nggak Pak? Itunya Pak. Hasilnya? Ya hasilnya seperti makro media flash. Maksudnya apa bisa seperti makro media flash cara pembuatannya dan menjalankannya nggak Pak? Oke, kalau pembuatannya tidak seperti makro media flash Pak. Nah, tapi kita tinggal import, kemudian nanti tinggal kita publish. Nah, ketika saat kita publish, nah di situ nanti ada beberapa ekstensi file yang akan bisa kita simpan. Nah, kalau misalnya FSW itu nanti khawatirnya ketika kita simpan di PC ataupun di pustaka digital kita itu tidak bisa dibuka karena kadang-kadang PC peserta didik atau di perpustakaan itu tidak ada ekstensi file tersebut atau tidak ada aplikasi itu. Tapi kalau flash player dia tidak masalah karena memang semua PC, semua laptop itu biasanya sudah ada flash player. Nah, jadi kalau menurut saya prosesnya itu tidak sama seperti makro flash player seperti itu Pak. Oh iya. Ya biasanya kalau saya kan sudah terbiasanya membuat dari makro gitu ya, makro media. Iya. Yang makro media ini bisa nggak nantinya dimasukkan ke flip ini? Oke. Kalau dari makro sepertinya tidak bisa. Tapi saya belum pernah coba. Kayaknya tidak bisa Pak. Karena di situ dibuat dari PDF, kemudian ekstensi filenya PDF, PPT, ya. Kemudian satu lagi apa?
Kalau yang untuk flipbook maker ini sepertinya tidak bisa, Pak. Oh, iya. Iya, terima kasih Pak, cukup mencerahkan. Barangkali kita coba kutak-atik lagi, Pak. Betul. Betul. Pak Asep, tapi Pak Asep berhasil mendownload. Mendownload berhasil, membuka nggak bisa karena saya menggunakan HP, Bu. Oh, nanti tinggal dipindah ke laptop ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Asep. Sama-sama, Bu, terima kasih juga. Oke, sekarang Pak Mirudin. Ada pertanyaan nih dari Pak Kapurudin. Mohon maaf, file materi nggak bisa terbuka, minta petunjuk. Ayo yang share, ayo. Aduh, Bapak, di download, terus di ekstrak dulu Pak, karena itu filenya kan dalam bentuk zip. Iya. Di ekstrak dulu, baru bisa dibuka ya. Betul. Berarti yang share udah tanggung jawab tuh. Dari tadi juga gue tanggung jawab kali. Wah, kayaknya ini ada pembesar di SDI juga nih, Bu Chan tuh ada. Ya, halo Bu Chan. Pak Herudin sayang mic-nya nggak bisa dinyalakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, kita masih ada 15 menit ke depan sebelum penyanderaan selesai. Sebenarnya moderatornya siapa ya? Pak Amiruddin. Kok Pak Amiruddin suaranya ini female? Jadi Pak Amiruddin telat masuk, jadi aku membackup Teteh ada pertanyaan? Enggak, udah udah dijawab semuanya. Belum Bu Chan. Salam kenal. Oh ya, waalaikumsalam. Bisa kenal lah. Ya, kenal kenal nama aja Bu Chan. Iya, oh ini saudara kembarnya Pak Kai ya. Upin. Betul Bu. Bu Chandra pernah bikin ini e-book pakai flipbook maker? Pernah dong, itu materi pertama PKB yang sadar satu. Sadar satu, pakai yang ini kasih, tapi ya itu ilmu apa? Tetap aja masih sampai sekarang masih enak dipakai karena sederhana kan? Iya, lebih mudah sebenarnya. Iya, lebih mudah. Iya. Ya, kalau Bu Chan dia lebih di atas lagi Bu Umi. Iya ya. Kan JSDI, jadi kan bukan cuma flipbook aja, flipbook maker yang beliau pakai sekarang. Mungkin sudah di atas 3D ya kan, sudah pakai 3D kan. Enggak, kalau saya prinsipnya ini sih, yang penting kita familiar dengan aplikasi itu, kemudian ke siswa juga nyampe, bukan harus cetar-cetaran, enggak sih. Iya, betul Bu. Kalau misalnya segala dimasukkan juga, kalau nggak sampai ke siswa ya sayang. Betul. Kuncinya nyaman ya Teh? Iya, nyaman untuk semua. Kadang kita mau masukin semua, nanti siswanya bingung ini fokusnya kemana gitu. Kan kita kadang-kadang kalau baru belajar itu pengen dimasukkan semua, padahal harus seperti tadi kalau nggak salah disampaikan tujuannya ya Pak ya. Iya. Tujuan pembelajaran itu yang penting, jadi sampai, dan kayaknya sih perlu diuji coba itu, kalau di R&D kan ke siswa. Ada feedbacknya nggak, kekurangannya di mana. Kadang-kadang kita udah rasa puas, padahal ini apa maksudnya yang dibuat sama Pak Guru. Kayaknya gitu. Ya, kalau saya kuncinya Bu Umi saya simpan. Apa? Kalau saya kuncinya saya simpan. Oh, kuncinya disimpan.
Berarti nanti glowing-glowingnya nggak jadi kirim dong. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada 15 menit ke depan. Jika masih ada pertanyaan, boleh bertanya langsung atau menuliskan di kolom chat. Atau Bapak Ibu yang ada di panelis, silakan yang mau bertanya. Dejaki ya. Dejaki ya tadi kayaknya mau nanya ya. Halo Dek. Halo. Aku teh sampai sekarang loading terus wait. Oh, kenapa tuh Pak Faisal? Wait. Wah, masih berapa persen dah Bu? Sudah selesai di download, cuma bukanya beli bukunya itu yang masih lama, please apa itu? Please wait bla 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 titik menunggu. Ibu sudah install aplikasinya? Sudah selesai. Oke, coba Ibu tutup aja dulu, kemudian baru buka balik. Oke. Mungkin masuk virus ya. Karena aplikasi ini sebenarnya kecil sekali aplikasinya, tidak terlalu besar. Ya, makanya saya juga heran juga kenapa ada yang sampai beberapa laptop Ibu dan Bapak itu yang masih menunggu. Ya, mungkin harus di refresh dan lain sebagainya. Mungkin laptopnya ya ganti laptop ya. Wah, kemahalan Bu. Kalau setiap apa namanya sadar harus ganti laptop, wah kasihan pesertanya ini. Bisa nggak sadar ya Pak ya? Bisa. Bukan aku yang nyuruh pokoknya. Kan belum sadar. Itu bukan karena pengaruh ini Pak. Apa namanya yang kita insert itu kan ada berbagai file yang kita insert di dalamnya. Apa itu pengaruh? Misalnya terlalu banyak gambar, terlalu banyak. Iya betul Bu Chan. Nah itu salah satu sebenarnya. Makanya tadi di awal saya sudah sampaikan. Biasanya kalau file itu besar kita masukkan, kita add, itu akan berpengaruh sebenarnya. Seperti Pak Waluyo tadi, beliau kan agak lama juga karena filenya besar. Nah itu tergantung kepada file besar kecilnya file yang kita add. Nah kalau kasus Bu tadi beliau sampaikan, mungkin beliau baru mau membuka aplikasi tapi masih belum jalan. Nah ini yang saya juga heran kenapa bisa seperti itu Bu Chan. Tapi kalau misalnya file sudah kita add file tapi lama, itu pengaruhnya kepada besar kecilnya file. Nah, termasuk malah seperti yang tadi saya sampaikan, ada kasus saya sampai sekarang saya belum jumpa apa sebabnya. Satu file itu tidak bisa saya jadikan flipbook seperti itu. Nah, apakah ekstensi? Karena itu file yang saya buat waktu itu dari hasil saya scan file buku itu saya scan tapi karena sertifikat makanya harus saya scan seperti itu. Apakah ekstensi scanannya tidak cocok sehingga hasilnya pun tidak bisa sampai ke 84%. Habis itu di situ terus dia putar sampai saya keluar pun keluar sebentar ngopi balik masih juga seperti itu. Nah, jadi bisa jadi Bu Chan ya kalau tergantung kepada besar file yang kita add. Nah. Kalau minum teh juga itu selesai Pak. Kalau minum teh. Kalau minum teh tergantung teh apa. Kalau misalnya di Jawa teh itu kan, misalnya teh Umi, teh Chandra gitu kan. Nah, itu lain lagi. Tergantung teh yang kita minum. Aduh, udah ketularan Pak Sekjen aja nih. Silakan Bapak Ibu, masih ada 11 menit. Pak Amiruddin. Ayo, 11 menit lagi. Ya, kalau Bu Umi. Kalau di sini saya yang kayaknya yang dibully ya. Kalau di apa namanya IKFI Pak Sekjen ya. Kan beda ruangan. Oh, beda room ya.
sekretariatnya mewah ya, banyak ruangan ya. Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya atau Bapak Ibu panelis yang masih mau bertanya, silakan. Dek Dewi mau bertanya? Halo. Kalau dengan aplikasi lain gimana Pak? Ininya Pak, untung apa? Kelebihan kekurangannya? Maksudnya Bu Chan? Aplikasi yang Iya, aplikasi yang seperti ini kan banyak ya, e-book ini ya. Iya, betul. Kira-kira kelebihannya ini. Biasanya kan teman-teman tuh suka ngebanding-bandingin. Oke, baik. Ya, Kak, sebenarnya kalau Flipbook Maker ini kelebihannya kita tidak terlalu ribet, kemudian aplikasinya pun kecil, tidak terlalu besar. Penggunaannya pun sangat mudah sebenarnya, tinggal kita add file saja, kemudian tinggal selain add file, kemudian paling ya tinggal kita robah saja, misalnya file dari PDF, dari Word, dari Excel, tinggal kita robah ke ekstensinya PDF seperti itu atau ke PPT. Nah, kalau aplikasi-aplikasi lain itu yang kemudahan dari Flipbook Maker ini. Nah, sementara hasilnya pun saya pikir tidak jauh-jauh beda dengan hasil aplikasi-aplikasi lain. Misalnya seperti Bu Chan sampaikan, yang penting konten itu tersampaikan ke peserta didik, kemudian kita juga harus memperhatikan untuk apa bagus aplikasinya terlalu besar, kemudian pembuatannya pun terlalu ribet, tapi hasilnya memang toh tidak jauh-jauh dengan yang sederhana seperti ini. Yang penting, yang intinya adalah hasil yang kita dapatkan itu betul-betul dinikmati, betul-betul disukai oleh peserta didik. Nah, kemudian ada juga aplikasi-aplikasi lain yang untuk buat Flipbook ini, misalnya seperti magazin, kemudian ada juga 3D backflip profesional. Nah, itu lebih tinggi lagi sebenarnya. Nah, kalau yang lebih tinggi itu memang banyak ekstensi file yang bisa kita masukkan, misalnya seperti 3D flip profesional itu bisa kita masukkan video, bisa kita masukkan juga dari YouTube secara online. Nah, itu lebih bagus lagi, tapi penggunaannya pun lebih rumit dibandingkan dengan yang Flipbook Maker ini, Bu Chan. Oke, terima kasih Pak Faisal. Sama-sama Bu Chan. Baik, Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, mungkin Pak Amiruddin kita minta closing statement. Oke, baik. Ya, Pak Faisal, mungkin sebelum kita bikin ini. Oh, ini ada satu lagi nih Pak Amiruddin dari Pak Herman. Kalau pakai Windows 7, ini Pak Herman, jadi ini instalasi lama kalau pakai Windows 7. Gimana Pak? Ya, apakah pakai Windows 7 bisa kita pakai maksudnya? Ya, maksudnya instalasinya proses instalasi. Oke. Tidak, karena dia compatible dengan Office Windows 7. Ya, Windows 7 juga compatible. Jadi sebenarnya tidak lama ketika kita install, Pak. Sama juga ketika kita pakai Windows 8 dan sebagainya. Ya, bisa. Bisa. Tidak lama. Yang tidak bisa, kita misalnya ada ibu dan bapak yang pakai MacBook Apple, itu yang tidak bisa.
Tapi dia ada, coba nanti ibu bapak kalau yang pakai Apple laptopnya bisa cari nanti flipbook for Mac ya, untuk Mac. Insya Allah itu bisa. Ya, terima kasih demikian Pak Herman. Penjelasan dari Pak Faisal. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita tutup kegiatan kita malam hari ini, kita dengarkan dulu closing statement dari Pak Faisal. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Amiruddin untuk closing statementnya. Bapak dan Ibu, guru-guru hebat seluruh Nusantara, sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang untuk membuat modul e-book ataupun modul e-modul dan lain sebagainya. Kenapa kita pakai flipbook maker ini? Karena ini aplikasi yang sederhana, mudah kita gunakan. Yang intinya adalah ketika kita menghasilkan satu produk, baik itu modul ataupun buku elektronik, nah hasil yang kita dapatkan itu betul-betul memberikan manfaat yang lebih besar kepada peserta didik kita, karena endingnya adalah ke situ, bukan yang menggunakan aplikasi kita ataupun produk yang kita hasilkan itu adalah mereka. Nah, kita harus memperhatikan ketika kita membuat satu produk, nah apakah bermanfaat tidak kepada peserta didik. Kalau sehebat apapun aplikasi yang sudah kita buat, tapi ketika kita aplikasikan terhadap dunia pendidikan tidak memberikan dampak yang lebih besar, maka aplikasi tersebut sebenarnya kecil nilainya. Yang kita lihat bukan hasil daripada produk itu, tapi hasil manfaat daripada produk itu yang sebenarnya lebih manfaatnya. Saya pikir itu Pak Amir, closing statement dari saya. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya posisi dari